Shalom Bapak Ibu, kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020. Marilah kita masing-masing menghadap Tuhan dan mengambil saat teduh. Masing-masing dari kita mengaku demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Amin. Mari kita sama-sama menyambut dengan pujian dari Kidung Jemaat 17 ayat 1 dan 4. Saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Serahkan dalam kerendahan. Raja yang Bapak Ibu, sekarang kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa bersama-sama. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Setiap kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk beribadah Tuhan, kami mengucap syukur karena kami tahu itu semua karena karya kasih-Mu Tuhan. Biarlah sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan, berbicaralah bagi kami. Biarlah kami boleh menjadi seorang murid yang mau mendengarkan setiap firman-Mu Tuhan, dan biarlah firman-Mu itu boleh menjadi kekuatan bagi kami, menjadi teguran bagi kami, sehingga kami boleh berjalan dalam kebenaran-Mu. Beri kami hikmat-Mu, beri kami pengertian-Mu Tuhan, supaya kami boleh menerima firman-Mu dan menjadi hidup kami boleh menjadi tanah yang subur dan kami boleh menghasilkan buah. Kami mau serahkan pelayanan firman hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau sendiri yang beracara. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita memujikan terlebih dahulu dari Kidung Jemaat 39 ayat 1 dan 3. Diberi belas kasihan, walau tak layak hatiku. Tadi ku angkuh, kini heran, Tuhan besarlah rahmat.
sungguh mulia. Ini tetap pengakuanku, jikalau orang ingin tahu, hanya berkat pengasihanmu, rukunlah aku dan engkau. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Ku merendahkan diriku dan ku agungkan rahmat-Mu. Bapak Ibu, mari kita membaca kitab kita. Hari ini kita akan membaca dalam dua perikop, yaitu yang pertama di Perjanjian Lama, yaitu di Bilangan 15 ayat 22 sampai dengan 31. Yang kedua adalah di Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 7. Kita mau membaca bersama-sama. Yang pertama yaitu pada Bilangan 15 ayat 22 sampai dengan 31. Bilangan 15 ayat 22 sampai dengan 31. Dosa yang tidak disengaja. Apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu dari segala perintah ini yang telah difirmankan Tuhan kepada Musa, yakni dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu dengan perantaraan Musa, mulai dari hari Tuhan memberikan perintah-perintahnya dan seterusnya turun-temurun, dan apabila hal itu diperbuat di luar pengetahuan umat ini, tidak dengan sengaja, maka haruslah segenap umat mengolah seekor lembu jantan muda sebagai korban bakaran menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan, serta dengan korban sajian dan korban curahannya, sesuai dengan peraturannya. Juga seekor kambing jantan sebagai korban penghapus dosa. Maka haruslah imam mengadakan perdamaian bagi segenap umat Israel, sehingga mereka beroleh pengampunan. Sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja. Dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan, karena hal yang tidak disengaja itu, segenap umat Israel akan beroleh pengampunan, juga orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu, karena hal itu dilakukan oleh seluruh bangsa itu dengan tidak sengaja. Apabila satu orang saja berbuat dosa dengan tidak sengaja, maka haruslah ia mempersembahkan kambing betina berumur setahun sebagai korban penghapus dosa. Dan imam haruslah mengadakan pendamaian di hadapan Tuhan bagi orang yang dengan tidak sengaja berbuat dosa itu, sehingga orang itu beroleh pengampunan karena telah diadakan pendamaian baginya. Baik bagi orang Israel asli maupun bagi orang asing yang tinggal di tengah-tengah kamu, satu hukum saja berlaku bagi mereka berkenaan dengan orang yang berbuat dosa dengan tidak sengaja. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia telah memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Bacaan berikutnya kita ambil dari Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 7. Ibrani 12 ayat 1 sampai dengan 7. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan.
yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang bertekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu, khotbah hari ini tentang perenungan yang akan kita bahas hari ini, kita sama-sama belajar tentang dosa. Ya, renungan hari ini saya beri judul dengan kasih Tuhan tidak kompromi atas dosa. Dalam bilangan 15 yang kita baca sebelumnya disebutkan bahwa dosa tidak sengaja dan ada dosa yang disengaja. Apakah itu? Jadi dosa yang tidak sengaja atau dosa atau kelalaian yang dilakukan tanpa pengetahuan, sedangkan dosa yang disengaja adalah dosa yang dilakukan setelah memperoleh pengetahuan. Dalam Perjanjian Lama menyebutkan bahwa dosa yang tidak disengaja mendapatkan pengampunan dengan memberikan korban bakaran dan percikan darah dari hewan. Sedangkan pada ayat yang 30 dan 31 disebutkan bahwa dosa yang disengaja disebutkan dengan keras bahwa orang itu akan dilenyapkan. Bahkan di dalam Ibrani 10 ayat 26 sampai dengan 27 disebutkan bahwa apabila kita berbuat dosa setelah kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak akan ada lagi korban penghapusan dosa. Tapi yang ada ialah kematian yang mengerikan dan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang durhaka. Bagaimana dengan kita? Kita seringkali berbuat dosa, sementara kita sudah tahu bahwa itu adalah dosa. Seringkali kita berkata bohong dan menurut kita itu tidak apa-apa karena bagi kita berbohong untuk kebaikan itu bukan suatu dosa. Apakah betul seperti itu? Jadi apakah kita termasuk orang yang akan mendapatkan kematian dan tidak akan mendapatkan penghapusan dosa setelah kita memperoleh pengetahuan tentang kebenaran? Dalam firman Tuhan di Ibrani disebutkan bahwa setiap orang yang sudah mengecap karunia rohani dan yang sudah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan mengecap firman Tuhan baik dari Allah dan karunia-karunia dunia namun murtad, tidak mungkin diperbarui lagi. Jadi kata kuncinya adalah murtad. Pengampunan dosa tidak berlaku lagi saat orang tersebut murtad. Arti murtad sendiri adalah berbalik dari keimanan yang selama ini dia yakini, berpindah pada keyakinan yang lain. Di sini disebutkan bahwa setiap orang yang murtad, dia akan mendapatkan hukuman yang berat. Dan mengapa begitu? Karena dia sudah menginjak-injak anak Allah dan menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Dan yang terlebih lagi dia menghina Roh Kudus yang memberikan kasih karunia. Itu terdapat dalam Ibrani 10 ayat 29. Jadi masing-masing kita akan bertanya, berarti tidak apa-apa dong kalau saya berbuat dosa. Apakah begitu? Kan saya tidak murtad. Saya hanya berdosa sedikit saja, tapi saya tetap mengakui tentang pengampunan Kristus, tentang karya keselamatan Kristus, pengorbanan Kristus di salib. Apakah itu dibenarkan? Di dalam Ibrani 12 menyebutkan bahwa marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi Ibrani mengatakan bahwa firman Allah mengatakan kita tidak boleh hidup di dalam dosa karena kita sedang dalam perlombaan iman. Di sini disebutkan bahwa dosa itu menjadi perintang. Mengapa begitu? Mengapa disebut perintang? Bagi seorang atlet yang terlatih
dalam sebuah perlombaan, dia akan selalu berdiskusi dan bertanya kepada pelatihnya. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 disebutkan bahwa marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Kristus Yesus yang memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi pelatih kita adalah Yesus. Jadi teladan kita dalam perlombaan iman kita adalah Yesus. Dan di saat kita berbuat dosa, dosa itu adalah menjadi pemisah antara kita dengan Allah, sehingga Allah menyembunyikan diri dari kita. Hal itu terdapat dalam Yesaya 59 ayat 2. Sehingga kita tidak dapat berlomba dengan baik. Kita tidak mengerti jalan pikiran Tuhan. Apa yang harus kita lakukan dalam langkah-langkah kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita sangat bersyukur bahwa Tuhan kita ini sangat baik. Walaupun kita seringkali berbuat dosa, walaupun kita sudah penuh dengan pengetahuan akan kebenaran, dan kita seringkali berulang kali jatuh di dalam dosa, tapi kita punya Allah yang begitu baik. Sehingga kita boleh bersyukur karena setiap kita berbuat dosa, Tuhan akan selalu menegur kita dengan perasaan gelisah dan tidak damai sejahtera. Kita bisa melihat di Ibrani 12 ayat 5 sampai 11. Di situ disebutkan bagaimana Bapa mengajar anaknya supaya tidak menjadi anak gampangan. Supaya anaknya kita ini boleh tetap menjadi bagian dalam kekudusannya. Oleh sebab itu dalam setiap ibadah, dalam setiap kita memasuki persekutuan dengan Allah, itu kita selalu diberikan kesempatan untuk mengakui dosa kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Karena tanpa kejujuran dan tanpa pengakuan dosa, kita tidak bisa bertemu dengan Allah. Di dalam Ibrani 12 ayat 14 sangat-sangat ditekankan bahwa kita harus mengejar kekudusan, sebab tanpa kekudusan seorang pun tidak dapat melihat Tuhan. Amin. Mari kita renungkan firman ini dengan kita berdoa bersama. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh belajar tentang dosa Bapa. Kami seringkali jatuh di dalam dosa. Seringkali kami tidak menyadari bahwa banyak perkara, banyak hal yang sering kami lakukan mengecewakan hati-Mu ya Bapa. Tuhan, saat ini di hadapan-Mu ya Bapa, kami mau Engkau yang menyelidiki setiap isi hati kami, Engkau yang mau menilik dan melihat apakah kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah setiap dosa yang kami lakukan Tuhan, baik tidak sengaja maupun sengaja Tuhan, Engkau mau memberikan pengampunan-Mu bagi kami, sehingga kami boleh layak bersekutu dengan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh dengar-dengaran akan Engkau, dan mata kami selalu tertuju padamu ya Yesus sebagai teladan kami dalam pertandingan iman kami, sampai kami Kau panggil ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Engkau sendiri yang menaruh firman ini di hati kami Tuhan, dan biarlah firman ini boleh selalu lekat di hati dan pikiran kami Tuhan, menjadi pengingat, menegur bagi kami bahwa kami harus berjalan dalam kekudusan Tuhan, karena tanpa kekudusan kami tidak akan bisa melihat Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus kami mau serahkan seluruh kehidupan kami, dan biarlah hanya darah-Mu Yesus yang menyucikan kami kembali. Haleluya, amin. Kita mau menyanyikan pujian dalam Kidung Jemaat 46 ayat 2 dan 5 sambil kita mengumpulkan persembahan syukur. Diberinya hidup baru, gelap menjadi terang. Sabdanya besertamu di kara yang kelam. Hai kamu yang selalu padanya berpegang, tak usah ragu-ragu, tuntunannya tentram. Besarkan nama Tuhan, haleluya. Di dunia serukan kemuliaannya, janjinya dikukuhkan demi manusia.
besarkan nama Tuhan, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, mari kita mengambil saat teduh, kita mau berdoa bersama, kita mau bersyafaat bersama. Mari kita mengambil waktu untuk berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang selalu menjagai kami, Bapa yang selalu menjadi Bapa yang luar biasa seperti orang tua kami. Terima kasih untuk setiap teguran-Mu, terima kasih untuk setiap panggilan-Mu Bapa. Saat ini kami bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa, kami mau bersyafaat Tuhan. Kami terkhusus mau berdoa buat kondisi dan situasi yang terjadi saat ini Tuhan. Dengan adanya pandemi Tuhan, Bapak kami mohon pertolongan-Mu Tuhan. Kami tidak pernah tahu kapan ini berakhir Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, keselamatan kami, jiwa kami, semuanya adalah milik-Mu Tuhan. Di dalam tangan dan perlindungan-Mu Tuhan, kami boleh aman dan percaya Tuhan. Dan biarlah kasih setia-Mu senantiasa menjagai kami dalam kondisi pandemi ini Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan, biarlah hanya belas kasihan-Mu saja dan seizin-Mu saja Tuhan. Pandemi ini segera berlalu Tuhan, sehingga kami boleh kembali beraktivitas Tuhan. Dan biarlah dalam saat-saat ini Tuhan kami berkesempatan untuk membangun hubungan kami dengan Engkau terlebih lagi Tuhan. Dan terlebih lagi juga buat hubungan kami dengan keluarga kami di rumah. Kesempatan kami untuk berkumpul bersama keluarga, dan biarlah itu menjadi kesempatan kami untuk bersekutu bersama keluarga, memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Kami mau serahkan tenaga-tenaga medis dan setiap orang yang bekerja untuk mengatasi pandemi ini Tuhan. Kami memohon kekuatan-Mu Tuhan buat mereka Tuhan, dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang ada di GKJ Mulyosari. Beri kesehatan Tuhan, beri kekuatan fisik, beri penyertaan-Mu. Khusus kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini dalam kondisi lemah tubuh Tuhan. Bapak, biarlah Engkau yang tolong mereka satu persatu Tuhan. Setiap obat-obatan yang diberikan oleh dokter Tuhan, biarlah mereka tidak hanya bergantung terhadap obat itu saja Tuhan, tapi biarlah mereka hanya mengandalkan Engkau. Beri kekuatan, beri penghiburan untuk setiap pergumulan yang mereka harus jalani Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami seorang diri. Bapa, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, setiap kebijakan-kebijakan yang diambil Tuhan, biarlah itu semua boleh membawa damai sejahtera bagi kami. Kami juga berdoa buat gembala kami, Bapak Dikdo. Kami bersyukur untuk keberadaannya, berikan kesehatan yang luar biasa untuk keluarganya dan seluruh putra-putrinya Tuhan dan cucunya Tuhan. Bapak, biarlah keluarga Pak Dikdo boleh menjadi teladan bagi kami dalam kami takut akan Engkau dan taat akan firman-Mu. Berkati setiap perencanaan-perencanaan gereja ini Tuhan yang sempat tertunda Tuhan, tapi kami percaya senantiasa beri kami hikmat untuk setiap hal yang akan kami lakukan Tuhan, baik itu dalam ibadah online Tuhan. Berkati untuk setiap tim yang boleh bekerja Tuhan, biarlah Engkau yang menjagai kondisi kesehatan mereka ya Bapa, sehingga mereka boleh tetap memberikan yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga mau menyerahkan setiap pergumulan pribadi, lepas pribadi, baik itu pergumulan tentang pasangan hidup, pekerjaan Tuhan. Bapak, Engkau yang tahu satu persatu, dan biarlah kami boleh memiliki hubungan yang lebih intim lagi dengan Engkau, sehingga kami semakin mengandalkan Engkau. Kami juga menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati persembahan ini Tuhan, sehingga persembahan ini boleh Kau pakai untuk pelayanan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 66 ayat 1, 2, dan 4. Di gunung dan di lurah, di tiap jalanku, di padang dan di hutan, dekatlah Tuhanku.
darat dan angkasa, Tuhanku beserta. Di mana-mana saja Tuhanku hadirlah. Tetaplah mata Bapa menilik dunia, terlindung barang siapa yang harap kasih-Nya. Pun burung dan tanaman terjamin hidupnya, ya segenap ciptaan dirawat oleh-Nya. Percaya hai saudara dan puji Tuhanmu, kendati kau sengsara, dekatlah Tuhanmu. Penolong yang setia tiada taranya, pun dalam kematian Tuhanmu beserta. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah keluarga, marilah masing-masing dari kita meminta berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih setia dan damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal senantiasa menyertai dan melindungi kita sampai kesudahan segala sesuatu. Amin.